Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar kembali. Semangat dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar dengan penuh semangat. Baiklah anak-anak. Gambar bendera ini. Kalian semua pasti tahu, ini adalah bendera kita, bendera merah putih. Yang ingin ibu tanyakan, kapan pertama kali dikibarkan ya? Dan apa makna merah putih bagi Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Merah berarti berani, melambangkan semangat dari pahlawan-pahlawan dalam membela bangsa untuk mengusir penjajah. Sedangkan putih berarti suci, dapat dimaknai yaitu jiwa yang suci para pahlawan bangsa. Sedangkan dalam arti lain, merah melambangkan raga manusia, putih melambangkan jiwa manusia. Yang keduanya itu saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia. Nah, bendera merah putih itu sendiri dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Pada kesempatan itu juga dibacakan teks proklamasi. Nah, kalian perhatikan isi dari teks proklamasi berikut ini. Berikut ini merupakan gambaran singkat proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pagi harinya pelaksanaan dilakukan di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Tepatnya pada pukul 10.00 acara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Dibuka dengan pidato Bung Karno sebagai pengantar, lalu dibacakan teks proklamasi yang sudah ditandatangani oleh beliau sendiri dan Mohatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih beriringan dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Berikut ini adalah beberapa tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Soekarno dan Hatta. Di situ berperan sebagai perumus teks proklamasi sekaligus proklamatornya. Yang berikutnya ada Sayuti Melik sebagai pengetik teks proklamasi. Ada juga Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud sebagai pengibar bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan ada B.M. Diah sebagai penyebar berita proklamasi. Anak-anak, perlu kalian ketahui, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Coba mengapa demikian? Yaitu karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Anak-anak, kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah kamu mempelajarinya dengan membaca teks berikut ini. Ada di halaman 2 buku tema kalian. Berdasarkan dari penjelasan kuliah serta teks yang sudah kalian baca, tugas kalian adalah membuat peta pikiran.
Peta pikiran yang akan kalian buat berisi sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ ada kata tanya apa, berarti apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada kata tanya mengapa, berarti mengapa kok proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi. Ada lagi kata tanya siapa, berarti siapa tokoh yang ada di dalamnya atau berperan di dalamnya. Dilanjutkan bagaimana, berarti bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi. Selanjutnya ada kata tanya kapan, berarti menanyakan waktu, kapan proklamasi kemerdekaan ini terjadi. Yang terakhir kata tanya di mana, menanyakan tempat, berarti tempat terjadinya proklamasi kemerdekaan itu di mana. Bagaimana anak-anak? Kira-kira mudah bukan untuk membuat peta pikiran? Nah, setelah peta pikiranmu selesai, kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Ibu yakin kalian pasti bisa. Selamat bekerja. Sekarang sudah ada gambaran kan tentang proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Bisa kalian baca. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Penjelasannya bisa kalian baca sendiri. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dilanjutkan yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan makna proklamasi yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Tahukah kalian makna dari pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Ibu kasih tahu artinya ya. Jadi, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, tahukah kalian bunga teratai? Yuk kita lihat bersama. Coba perhatikan. Indah bukan? Ada yang berwarna merah muda, ada yang berwarna putih dan kuning. Dari gambar ini terlihat jelas bahwa bunga teratai tumbuh di air. Agar bisa tumbuh di air, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung. Kalian lihat, kalian perhatikan bentuk daunnya. Bentuk daunnya bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun ini dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Jadi meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bisa bernafas. Kalian bisa membaca bacaan yang ada di halaman 5 buku tema kalian tentang bunga teratai. Nah, setelah kalian baca, seperti di awal tadi, kalian akan saya tugaskan untuk membuat
peta pikiran tentang bunga teratai. Berbekal informasi yang sudah kalian peroleh, tentunya sangat mudah untuk membuat peta pikiran. Nah, setelah membuat peta pikiran, kalian juga harus menuliskan laporan berdasarkan informasi yang kamu tulis pada peta pikiranmu. Anak-anak, seperti tumbuhan, manusia juga memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Tapi, perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan loh ya, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah yang indah. Nah, bagaimana anak-anak? Menarik bukan pembelajaran kita hari ini? Dari Bulia cukup sekian dulu ya. Nanti kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Yang kedua, di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Yang ketiga, saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Yang keempat, di sekolah mungkin ada temanmu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa Indonesia. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Sikap-sikap tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Nah, yang ketiga adalah toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu. Meskipun terdapat perbedaan, toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kedamaian. Yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Yang keempat, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Serta yang kelima adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mari kita baca teks berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab.
Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Nah, setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya, muatan SBDP. Nah, kita bahas tentang pola lantai dalam gerak tari. Yang pertama, gerak tari. Gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari. Gerak tari ada berbagai macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerak tari klasik merupakan gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Selain itu, gerak tari klasik dapat juga menirukan gerakan hewan tertentu. Gerak tari klasik mengikuti pola-pola gerakan tertentu. Contohnya, gerak pada tari topeng, tari golek, dan tari bedaya. Yang kedua, gerak tari kerakyatan merupakan gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau peranan hewan. Contohnya gerak tari reog Ponorogo dan tari ketuk Tilu. Yang ketiga, gerak tari kreasi baru merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Misalnya gerak tari klasik atau tari kerakyatan yang dikembangkan atau dipadukan menjadi rangkaian gerak baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya gerak tari saman, tari kecak, dan tari seringi. Yang kedua adalah pola lantai. Saat melakukan tari kelompok, para penari membuat bentuk atau formasi tertentu yang disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola garis lurus dan lengkung masing-masing mengalami perkembangan. Pola garis lurus berkembang menjadi pola segitiga, segi 4, segi 5, dan zigzag. Sementara pola garis lurus lengkung berkembang menjadi pola lingkaran, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan angka 8. Untuk lebih jelas, perhatikan jenis pola lantai berikut ini. Yang pertama, pola lantai vertikal atau membentuk garis lurus. Ini gambarnya. Yang kedua, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini, muatan SBDP dan PPKN. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe. Kemudian tekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.